Oke, shalom semuanya, selamat pagi. Kita akan memulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita mau datang kepada Bapa kita yang di dalam surga. Terima kasih Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Ya Tuhan, terima kasih Bapa. Seberapa kami yang hadir ya Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami mau siapkan hati kami ya Bapa ke dalam kasih-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau datang, kami mau bersyukur, kami mau berterima kasih Tuhan atas semua, atas segala berkat-berkat yang sudah Engkau berikan sepanjang minggu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang berkati juga ya Tuhan saluran internet kami ya Tuhan. Melalui Zoom ini ya Tuhan, biar Engkau bekerja ya Tuhan, Engkau hadir ya Tuhan. Terima kasih Bapa, karena kami tahu Tuhan Engkau adalah Bapa kami yang sungguh baik. Engkau teramat baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu ya Bapa, untuk anugerah-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, kami percaya Tuhan, selepas kami pulang dari kebaktian ini ya Tuhan, kami tidak akan sama lagi ya Tuhan. Kami akan dibebaskan ya Tuhan, yang letih lesu ya Tuhan akan dibebaskan, akan diberikan kegirangan ya Tuhan, kelegaan ya Tuhan. Dan mereka yang sakit ya Tuhan, mereka akan diberikan kesembuhan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh saudara. Mari kita bilang, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah, kasih-Mu melimpah di hidupku. Mari kita katakan, Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kita naikkan syukur. Naikkan syukurku, yes Lord, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru. Lagi dari awal dengan sungguh-sungguh. Bapa, panggil namanya Bapa. Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Panggil namanya Bapa, ku berterima kasih Tuhan, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku.
syukur kami. naikkan Yes Lord, buat hari yang kau beri. buat hari yang kau beri. Oh, tak habis-habisnya. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru Tuhan, selalu baru. Lalu Baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku. Mari kita naikkan syukur kepada Dia. Buat hari yang kau beri. Mari kita angkat tangan, kita berserah. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari kita nyanyikan dengan lebih sungguh. Kan syukurku buat hari yang kau beri. Buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Yes Lord, tak habis-habisnya. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Nyanyikan lebih sungguh saudara. Syukurku Tuhan, buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Yes Lord, selalu baru. Dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu
sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik. Mari jemaatku kita nyanyikan dari awal. Engkau Bapa yang mengasihiku, yes Lord. Tak Kau pandang bentuk dan rupaku, Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku, Kau Bapa yang mengajariku, ya Tuhan. melewati badai langit biru. Engkau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, yes Lord. Kau Bapa kami yang baik. Oh, Engkau mengerti Tuhan. tetesan air mata tak Kau biarkan Ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik. Nyanyikan lebih lagi jemaatku dari awal dengan sungguh-sungguh. Engkau Bapa yang mengasihiku. Nyanyikan seperti ini doa kita. Engkau pandang bentuk dan rupaku, Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajari kami, Kau Tuhan. Bapa yang mengajariku, Yes Tuhan. melewati Badai langit biru, Kau mengasihiku. Kau yang membuatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik. Yes Lord, Kau sungguh baik Tuhan. mengerti bahasa Tetesan air mata tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik. Yes. Mengerti bahasa tetesan air mata tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Katakan Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Oh, mari kita sembah Dia. Oh Tuhan, Engkau
Bapakku yang baik, Kau Bapakku yang baik, Kau Bapakku yang baik. Yes Lord, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapakku yang baik, Kau Bapakku yang baik, Kau Bapakku yang baik. Dia baik saudara. Mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Mari kita katakan sekali lagi, Engkau sungguh baik. amin. Haleluya. Siapa yang percaya di sini, Bapa kita adalah Bapa yang selalu baik. Dia akan memelihara hidup kita sampai akhir. Amin. Selamat datang semua, selamat bergabung. Shalom semuanya. Haleluya. Kita masih mau memuji-muji Tuhan kita. Amin. 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 Halo Tante Christine yang ada di onsite. Ya, mari kita lambaikan tangan. Coba yang di Malang boleh bersalam-salaman. Sherin dan Charles. Dan yang ada di rumah boleh lambaikan tangan. Amin. Haleluya. Kita masih mau bersyukur ya. Amin. Yang mau bangkit berdiri silakan. Yang ada di rumah. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, Sebab Dia saudara. baik. Amin. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na na na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Nya tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, Di atas gunung dan di dalam samudra. Tangan kita angkat, tangan kita. ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya.
setianya. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. 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 Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Amin. Amin. Bersyukur. And kita mau serukan nama Tuhan. Amin, saudara. Oke. Tuhan kita maha besar. Amin. Tuhan kita maha kuasa. Kita mau menyerukan nama Dia hari ini, pagi hari ini. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia Raja segala raja, saudara. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Nyanyikan lagi dari awal. Tuhanku maha
Oke, kita akan doa offering oleh Pastor Hadi. Pastor Pipi, sorry. Mari Bapak Ibu kita dengarkan firman Tuhan Matius 5 ayat 23 sampai 24 berkata bahwa sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersatu hati untuk berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Engkau teramat baik di dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur di pagi hari ini kami bisa bersatu bersehati dengan saudara seiman kami, menyembah, memuji Engkau Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, yang bertata, Allah yang kudus. Terima kasih Engkau telah memberkati perjalanan hidup kami selama seminggu ini Tuhan. Engkau memberkati lumbung-lumbung padi kami, Engkau memberkati keluar masuk kami, Engkau memberkati keluarga kami, Engkau memberkati pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan Tuhan, Engkau memberkati. Dan kami mengucap syukur Tuhan, terimalah persembahan kami, persembahan kasih, persembahan diakonia, persembahan perpuluhan, dan persembahan lain-lainnya Tuhan. Biarlah persembahan ini menjadi ucapan syukur kami Tuhan, menjadi dupa yang harum buat Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin, terima kasih Pastor Pipi. Jangan lupa untuk yang di Indo untuk bisa ditransfer melalui rekening baru BCA ya. Dan selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan menyaksikan news selagi kita memberi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya Priti, saya Charles. Inilah Epata News minggu ini. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara semuanya untuk hadir dalam ibadah raya pertama yang diadakan pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat atau pukul 10 pagi waktu Sydney. Dan ibadah raya kedua pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat atau pukul 1 siang waktu Sydney. Kicir-kicir, ini lagunya. Kami juga mengundang Bapak Ibu Saudara semuanya untuk hadir dalam doa malam Epata yang diadakan pada setiap hari Senin dan Rabu pukul 17.30 waktu Indonesia Barat atau pukul 20.30 waktu Sydney. Untuk menambah wawasan kita akan firman Tuhan, kami juga mengundang Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti Bible Study yang diadakan setiap hari Jumat pukul 17.30 waktu Indonesia Barat atau pukul 20.30 waktu Sydney. Shalom Sobat Muda, kami mengundang teman-teman untuk hadir dalam kegiatan Epata Youth Community yang diadakan pada hari Jumat setiap minggu pertama dan minggu ketiga. Pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kami juga menyediakan reward-reward menarik bagi teman-teman yang setia dan aktif dalam kegiatan Epata Youth Community. So, see you guys! Halo adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan lupa ya untuk mengikuti Kids Ministry setiap hari Selasa pukul 5 sore waktu Indonesia Barat atau pukul 8 malam waktu Sydney. Bagi Bapak Ibu Saudara semuanya yang rindu untuk belajar bahasa Inggris, kami GBY Epata menyediakan English Lesson yang dilaksanakan secara gratis setiap hari Minggu pukul 17.00 waktu Indonesia Barat
atau pukul 20.00 waktu Sydney. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara semuanya untuk hadir dan ikut memeriahkan kegiatan kemerdekaan Indonesia yang akan kita adakan pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024. Berikut adalah lomba-lombanya. Cover lagu online, cerita Alkitab, menggambar online, pengetahuan Alkitab, sweet potato berpacu dalam melodi, dan senam online. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi nomor yang tertera berikut ini atau Anda juga bisa mengunjungi website kami. Demikian Efata News minggu ini. Saya Charles. Saya Priti. Pamit undur diri. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk tim media. Dan sekarang kita akan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Pastor Hadi. Mari kita berdoa, mari kita satukan hati. Bapak firman mengatakan 2-3 orang bersatu hati dalam nama-Mu, Kau hadir di tengah-tengah kami. Bapak, kami mau berdoa untuk negara kami Indonesia. Bapak, kami berdoa untuk mereka, orang-orang yang masih berkeras hati ketika mendengar nama-Mu diberitakan ya Bapak. Apakah menginginkan pertobatan orang fasik, bukan kebinasaan orang fasik ya Bapak. Kau jamah mereka ya Bapak, supaya ada perubahan sikap mereka deh Bapak. Bapak, kami mau berdoa untuk negara kami, Australia ya Bapak. Bapak, kami berdoa semakin banyak orang yang selamatkan Bapak. Bapak, kami berdoa untuk kau patahkan roh-roh LGBT, roh-roh transseksual, roh-roh komunisme di negara ini ya Bapak. Bapak, kami berdoa untuk pemimpin negara kami, dari yang teratas sampai yang terendah. Dari Prime Minister Anthony Albanese sampai ke tingkat-tingkat local council, dari Presiden terpilih Prabowo sampai ke tingkat RT RW. Bapak, kau berikan mereka hati yang takut akan Engkau, sebab firman mengatakan takut akan Engkau adalah permulaan dari hikmat-Mu, supaya mereka memiliki hikmat-Mu ya Bapak, dalam mengambil keputusan, menjalankan keputusan agar menyenangkan hati-Mu saja Bapak. Bapak, kami mau berdoa khususnya untuk Presiden Donald Trump ya Bapak. Terima kasih Bapak, Kau telah melindungi Presiden Donald Trump dari percobaan pembunuhan ya Bapak. Kami berdoa Kau tutup bungkus selalu ya Bapak. Donald Trump selalu dalam perlindungan-Mu ya Bapak. Kau selalu utus malaikat-Mu menjagai rumahnya, mobilnya, pesawat terbangnya, kemanapun dia berada selalu dalam perlindungan-Mu Bapak. Terima kasih ya Bapak. Kami mau berdoa untuk gereja kami, Efata. Sesuai dengan kehendak-Mu, Kau namai gereja kami Efata terbuka, supaya terbukalah ke seluruh penjuru dunia ya Bapak. Kami berdoa untuk gedung gereja kami. Kami percaya Kau telah siapkan lokasi dana di waktu-Mu yang paling tepat ya Bapak. Bapak, kami berdoa untuk gembala kami, Pastor Jimmy, Pastor Neni, dan anaknya Rafael. Kau tutup bungkus mereka ya Bapak. Kau lindungi mereka, keluar masuk mereka ya Bapak. Jauhkan mereka dari hal-hal yang jahat ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk keempat pastor kami Bapak, supaya mereka Kau selalu berikan hikmat untuk membantu gembala sidang gereja Efata ya Bapak. Bapak, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Hadi. Mari kita mau siapkan hati kita untuk firman Tuhan saudara. Kita akan menaikkan pujian ini. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi
tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Nyanyikan lagi dari awal. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Kau Tuhan, Kau Tuhan lebih dari cukup. Kasih-Mu Tuhan, Kau Tuhan lebih dari kata. Kau Tuhan lebih dari kata. Janji-Mu pasti terjadi. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan tolong. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Kau Tuhan lebih dari cukup. Kau Tuhan lebih dari cukup. Kasih-Mu Tuhan. Kau Tuhan lebih dari kata.
Tuhan tahu saat kau minta, Tuhan dengar saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur, saat bersyukur Tuhan berkati. One more time say, saat bersyukur Tuhan berkati. Kami mengucap syukur ya Bapa, kami tahu keberadaan kami tidak ada satupun yang terlewatkan dalam pandangan-Mu Tuhan. Keluar masa Engkau tahu bahkan apa yang Engkau mengetahui isi hati kami. Karena Engkaulah perancang kami, Engkau yang menciptakan kami. Kami bisa ada saat ini karena anugerah-Mu semata-mata, bukan karena kekuatan dan hebatnya kami. Dan kami ucap syukur sekali lagi ya Bapa, untuk keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Karena kami tahu keselamatan kami dapat bukan karena usaha dan kekuatan kami, bukan karena hebat dan kekudusan kami. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Sehingga kami ada saat ini. Semua karena Engkau ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur sekali lagi. Karena firman berkata 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami imani firman, Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini. Engkau melihat dan mengawasi kami. Engkau tersenyum bahwa kami ada saat ini. Beribadah, memuji dan memanggil nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami ada saat ini, berbicaralah kepada kami. Ungkapkan isi hati-Mu Tuhan. Karena firman-Mu adalah pelita buat kaki kami melangkah. Firman-Mu kekuatan kami. Dan firman-Mu juga yang akan membuat kami menjadi orang-orang lebih daripada pemenang. Berbicaralah. Kami sangat menyadari. Karena firman-Mu akan mengoreksi kami. Firman-Mu akan menuntun kami. Dan firman akan menempah kami. Kami akan sadarkan hal itu. Untuk itu kami butuh Engkau ya Allah Roh Kudus. Karena Engkau adalah pengajar kami. Engkau penghibur kami. Hiburlah kami dan ajarlah kami. Supaya firman yang kami dengar bisa kami terima. Dan kami bisa berubah. Karena firman-Mu yang akan membuat kami menjadi orang-orang lebih daripada pemenang. Kami juga mengucap syukur ya Bapa. Karena setiap firman yang keluar dari mulut-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Satu saat bumi akan berlalu. Surga akan berlalu. Tapi firman tetap kekal selama-lamanya. Dan setiap firman yang keluar dari mulut-Mu Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Tapi akan digenapi dalam kehidupan kami yang percaya. Untuk kami beriman saat ini. Demi nama-Mu Tuhan Yesus. Dengan bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus. Apapun sakit kami saat ini kami alami. Satu demi satu karena firman-Mu. Kami sembuh demi nama-Mu Tuhan Yesus. Amin. Apapun permasalahan kami saat ini. Ada terobosan, ada jalan keluar. Demi nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur sekali lagi. Kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Dan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua katakan amin. Haleluya. Shalom semua, apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan. Hari ini kita akan berbicara tentang walking in the spirit. Walking in the spirit. Kalau pertama orang akan berbicara tentang hal-hal tertentu, kita bisa melihat anak kita pertama dari bayi, bisa merangkak, bisa berjalan, bisa berbicara, semua ada step by step. Tapi sebagai orang percaya, saudara, Alkitab mencatat bahwa perjalanan hidup kita, perjalanan yang naik dan tidak akan pernah turun. Amin. Jadi kita akhir kata bahwa apapun yang kita lakukan saudaraku, perjalanan kita naik dan tidak akan pernah turun, artinya kita akan terus naik dan mendaki. Nah di sini pagi hari ini tema kita walking in the spirit, berjalan di alam roh, berjalan dengan roh. Walking in the spirit. Kita lihat di zaman era modern saat ini
Banyak orang sangat memperhatikan telapak kaki mereka. Sehingga mereka selalu melakukan hal-hal tertentu. Karena bisa berjalan dan bisa melangkah itu hal yang baik, saudaraku. Bahkan kita bisa melihat saudara, mungkin di antara saudara udah punya sepatu, mau beli sepatu lagi. Udah punya, mau punya lagi. Dan akhirnya tidak pernah puas dan selalu koleksi sepatu. Mirip seperti istrinya Ferdinand Marcos, Imelda Marcos. Punya koleksi sepatu yang sangat banyak. Kalau jika saudara menyadari betapa pentingnya akan kaki itu bisa melangkah. Amin. Pentingnya kaki itu. Nah, sebagai orang percaya kita mengerti bahwa kaki yang dipakaikan, yang Tuhan berikan kepada kita harus pakai sebaik mungkin. Karena tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Bagaimana kita bisa pergi melangkah melayani dengan baik kalau kaki kita mengalami masalah? Ya, bagaimana kita bisa keluar dan menolong dan menjadi berkat jika kaki kita mengalami masalah? Untuk itu sebagai orang percaya, saudara harus menjaga aset yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara. Aset itulah kehidupan tubuh saudara, apa yang Tuhan berikan saudara harus jaga sebaik mungkin. Jadi walking in the spirit artinya kita berjalan di dalam alam roh, berjalan dengan spirit. Jadi kita bisa melihat saat ini di era modern, banyak orang yang mengerti dengan peradaban yang sangat baik, mereka mengerti bahwa kaki itu membutuhkan sepatu. Nah, sepatu pada saat saudara melangkah, sepatu yang dipakaikan berbeda-beda satu dengan yang lain. Bukan all for one for all, tetapi ada perbedaannya. Kalau zaman dulu mungkin kalau saudara pergi ke kantor, saudara butuh kalkulator, mungkin saudara butuh kamera, mungkin saudara butuh recorder, mungkin saudara butuh banyak hal. Tetapi di zaman modern saat ini, saudara mungkin gak butuh kamera, saudara gak butuh kalkulator, semua sudah ada di handphone saudara. Jadi one for all. Semua sudah ada di handphone saudara. Jadi saudara bisa berkomunikasi, saudara bisa pakai kalkulator, saudara bisa jadi kamus mentranslate, saudara juga bisa memakai banyak hal. Jadi one for all. Tetapi di zaman modern ini namanya sepatu itu nggak bukan bisa menjadi one for all. Saudara nggak akan bisa pakai sepatu lari dan sepatu buat orang lari di lapangan lari waktu saudara sedang berolahraga, sepatu olahraga atau sepatu bola yang saudara pakai. Saudara nggak akan bisa pakai sepatu bola untuk pergi ke kondangan orang kawinan. Semua berbeda, ya, amin. Saudara nggak akan bisa pakai sepatu air yang berjalan di pantai di air dan untuk pergi ke lapangan bola. Berbeda. Saya ingat sepatu air waktu kita mau mancing di tebing, kita sibuk sekali cari sepatu air supaya jalan gak kepleset. Nah, kalau di Indonesia supaya jalan gak injak duri babi kayak gitu. Kita sibuk cari gitu. Setelah lihat-lihat, harganya mahal juga ya. Kayak gitu, harganya mahal. Akhirnya dengan inisiatif kita pakai sandal croc, ya dibikin rantai seperti kalau kita nyetir mobil itu kalau di salju kan nggak bisa jalan, jadi harus pakai rantai, rodanya bannya harus dirantain supaya bisa jalan. Kalau enggak dia keputar tetap jalan di tempat. Nah, dengan banyak cara. Nah, saya mau beli buat anak saya mikir gitu, waduh mahal banget ya. Nah, tetapi kalau ada satu hamba Tuhan yang berkhotbah, saya digerakkan Tuhan, akhirnya saya beli buat dia. Saya mikir-mikir Tuhan buat diri saya gak bisa beli, buat orang lain saya beli. Itu pengalaman yang sangat indah yang saya dapatkan. Begitupun yang kemarin waktu kita lagi ngomong-ngomong, saya bilang, iya kita makan ayam bakar Eljana aja. Ada ibu-ibu nyotok, Eljana. Saya lihat, saya sedih banget. Kok dia bilang ke Eljana seperti, kalau di sini KFC sama Eljana lebih bagus dari KFC. Tapi mengapa ke Eljana lagi gitu, seperti kayak makanan yang, ya gimana, seperti kalau saudara, hari ini kita makan ayam goreng atau kita makan tempe. Terus dia bilang, tempe lagi. Karena pengalaman saya waktu kita mau makan Eljana kita nggak pernah beli sendiri.
Kalau kita mau makan, udah kita beli banyak buat jemaat makan, baru kita makan sama-sama jemaat. Ke satu saat saya lagi berpikir, aduh kasihan banget nih Pastor Jimmy, mau makan El Jannah tunggu dulu nanti beri banyak berkasih jemaat baru kita makan yang tinggalnya aja. Saya mikir, waduh gimana caranya hidup bisa begini. Satu saat saya mau makan El Jannah, nggak usah tunggu jemaat lah. Ini kan hari Kamis, jemaat kan hari Minggu. Saya pulang kerja, saya beli aja 3 ekor. Saya beli 3 ekor, saya bawa pulang taruh. Istri saya bingung, kenapa beli El Jannah banyak? Iya biar saya puas. Karena selama ini saya pentingkan jemaat daripada keinginan saya. Saya mau makan jemaat lagi. Mau makan El Jannah saya tunggu hari Minggu dulu. Supaya habis kebaktian jemaat ikut makan rame-rame, ada berebutan paha, berebutan ini. Akhirnya saya dapat sayap. Belajar saudara, karena apa? Karena yang terbelakang jadi terdahulu, yang jadi hamba itu menjadi pemimpin. Itu kata firman Tuhan, jadi saya juga belajar begitu. Tapi akhirnya saya lagi saya lagi ngidam nih pingin makan El Jannah hari Kamis, tunggu hari Minggu lama. Udahlah saya pergi beli aja 3 ekor. 3 ekor pulang saya taruh, makan gitu saya puasnya. Udah, ini saya beli buat diri saya gitu. Nah. Ya, jadi kita kembali lagi bahwa semua itu ada maksudnya. Jadi kita punya sepatu itu mempunyai kepentingan berbeda satu dengan yang lain. Kita nggak akan bisa pakai sepatu air itu pergi ke kondangan. Kita waktu kita pergi mancing pakai sepatu air itu yang jalan di tebing supaya nggak kepleset. Kita nggak akan bisa pakai masuk ke rumah orang bertamu. Semuanya ada fungsinya masing-masing. Amin saudara. Jadi arti kata bahwa saudara dan saya apapun yang kita lakukan semuanya ada maksud tertentu. Jadi untuk kita bisa melangkah dengan baik kita mempunyai sepatu yang baik. Kaki yang baik untuk kita bisa melangkah. Sehingga pada saat kita melangkah kita bisa menyesuaikan diri di mana kita akan pergi, kemana kita akan masuk, di mana kita berada. Gak mungkin orang pakai sepatu boot yang baru dari kebun. Kalau saya lagi mau bersihin ke samping teras saya selalu pakai sepatu karet yang boot yang tinggi itu. Baru saya semprot pakai air gitu. Supaya celana kaki saya gak basah. Jadi ada sepatu yang gak mungkin sepatu itu saya pakai pergi kerja. Jadi semua ada fungsi masing-masing. Ya, jadi ada bagian-bagian tertentu. Nah begitupun saudara dengan saya. Waktu saya belajar tentang hal-hal tertentu. Semua mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Kemarin waktu istri saya mulai mendaftar masuk sekolah. Dia tanya kenapa harus begini, kenapa harus begini. Saya bilang iya memang itu ketentuannya begitu. Untuk kita masuk ke sekolah kita harus tulis pengalaman kita, kenapa kita mau sekolah, harus ada ini, harus ini. Semuanya ada ketentuan. Nah udah ada ketentuan, terus sekarang kenapa kita harus belajar bahasa Ibrani sama bahasa Yunani? Kenapa kita harus belajar bahasa gitu? Karena semuanya ada ketentuan, amin saudara. Semuanya ada ketentuan. Karena bahasa Yunani zaman dulu dipakai sebagai bahasa internasional. Di mana Alexander the Great menjajah sekian banyak orang, sekian banyak bangsa. Sehingga dia mengharuskan semua orang harus belajar bahasa Yunani. Sehingga akhirnya Alkitab pun ditranslate ke bahasa Yunani. Jadi akhirnya sekarang kita mau sekolah, kita harus belajar bahasa Yunani. Karena ada ketentuannya. Kita nggak bisa bilang kita mau sekolah Alkitab, udah saya nggak mau, saya mau belajar bahasa Chinese aja. Udah saya ada di Australia, saya mau pakai bahasa Inggris aja. Gak bisa. Semuanya ada ketentuan-ketentuan. Amin. Jadi pada saat saudara dan saya, kita mau melangkah di dalam roh, walking in the spirit, semuanya ada aturan. Kita tidak suka-suka masuk ke dalam. Kalau saya mau pergi ke pantai, mau jalan-jalan di tepi air, mau jalan-jalan di pantai, saya harus pakai sepatu air. Supaya saya begitu injak batu karang, kaki saya tidak terluka. Itu ketentuannya. Saya nggak akan bisa pakai pantofel untuk jalan di air.
Sampai sini pernah pakai sepatu pantofel jalan di dalam air. Gak mungkin, iya kan? Jadi pada saya juga ingat waktu saya ke Indonesia, Pastor Pipi bilang, kok kamu harus siapin celana pendek. Hah? Kenapa? Jangan taruh di koper. Terus taruh di mana? Taruh di tas kecil. Buat apa? Sampai di sana nanti kamu lihat orang di pesawat bingung. Kenapa bingung? Begitu pesawat mau mendarat, mereka pasti berebutan masuk ke kamar mandi, ke kamar kecil. Kenapa? Tukar celana. Kenapa? Karena di sana panas, celana panjang gak berlaku. Nah begitu, sama pun kita, kalau kita mau pergi ke Australia, kita harus, jangan lupa bawa jaket. Kenapa harus bawa jaket? Karena di sana dingin. Nah, jadi begitu mau turun, mau masuk pesawat, mau mendarat, mau turun ke airportnya Sydney, kita harus pakai jaket. Bukan kita gaya-gaya keren, tapi dingin. Karena ada ketentuan yang gak bisa kita bantah. Amin. Ada ketentuan, ada hukum yang gak bisa kita bantah. Jadi kalau kita mendarat di Indonesia, kita gak akan bisa pakai jaket. Kayak Ibu Lala pakai jaket keren, iya kan? Dilihat dari pinggir, dari samping mirip kayak detektif gadget. Iya, pakai jaket panjang, terus pakai bulu angsa, mau bulu apa beruang juga. Banyak, jadi bisa bergaya. Tetapi kalau di Indonesia yang panas begitu, gak berlaku. Karena mempunyai ketentuan-ketentuan yang berbeda. Amin. Nah begitupun saudara dan saya, pada saat kita berjalan di dalam spirit, walking in the spirit, semua ada ketentuannya. Pada saat kita berjalan di dalam spirit, ada ketentuan-ketentuan yang harus kita penuhi. Itu permasalahan besar yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan saat ini. Karena kita mengerti bahwa Yohanes pasal 4 ayat 24, Tuhan Yesus bilang Allah itu roh. Dan barang siapa yang menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Arti kata bahwa Tuhan Yesus bilang, kalau engkau mau menyembah Tuhan, engkau mau menyembah aku, kita ini adalah roh, Allah itu roh. Jadi pada saat kalau Allah itu roh, berarti engkau dan yang lain-lain, orang-orang gereja, orang-orang Kristen itu harus menyembah dalam roh. Arti kata bahwa orang itu harus masuk ke alam roh. Mirip kayak dukun. Dukun itu kan main alam roh. Dia ada di alam nyata, dia bakar kemenyan, ditiup-tiup. Ya kan, kalau nggak nyala dikasih bensin sedikit, biar lebih kencang nyalanya. Ditiup-tiup, baru dibikin kebul. Nah itu dukun, supaya bisa masuk ke dalam alam roh. Nah kita ini nggak beda-beda sama dukun. Cuma bedanya kita nggak punya kemenyan. Amin. Kita nggak punya kemenyan. Jadi kita ini adalah orang Kristen, kita ini percaya sama Tuhan, kita ada di negara maju atau di negara berkembang atau negara terkebelakang. Ya namanya orang Kristen yang percaya kepada Yesus, dia harus percaya bahwa Allah itu roh dan dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan arti kata bahwa dia harus berjalan dalam alam roh, walking in the spirit. Amin. Amin dong. Jadi kita harus siapkan diri kita pada saat kita berjalan di dalam spirit. Kita mengerti, kita nggak akan bisa melihat sesuatu. Pada saat kita berjalan di dalam spirit, kita nggak mengerti apa yang akan terjadi ke depan. Nah kita lihat lebih lanjut lagi ya. Oke, kita lihat lebih lanjut lagi. Kita lihat di Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 18. Ibu Chen bisa baca buat kita. Galatia 5 ayat 16 sampai 18. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh
dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Amin. Amin. Terima kasih Bu Chen. Saya bilang Ibu Sama-sama, Chen Mas. lagi baca, saya buru-buru minum. Saya ngambil minuman saya duluan. Kenapa saya ngambil? Ibu Lala ini terlalu baik. Dan Alkitab catat memberikan air sejuk. Ya biasa kalau jemaat itu cinta pendeta bukan cuma air aja, dikasih kopi, dikasih teh, melebihi. Jadi di sini kan lagi musim dingin. Nah kan Alkitab bilang air sejuk, tapi dia kasih saya air panas. Jadi sebelum ambil air panas, saya ambil air sejuk dulu. Biasa kalau kita pakai heater, biasa kan tenggorokan kering. Nah, kita harus minum air dikit-dikit. Oke, kita lihat terus lagi ya. Jadi Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 18 itu menceritakan bahwa hidup oleh ada dua macam. Kita saat ini ada di dunia ini. Kita hidup oleh perbuatan daging egonya kita. Ya, perbuatan daging egonya kita. Atau kita hidup oleh roh, walking in the spirit. Jadi ada dua macam, kita mau berjalan hidup dalam egonya kita. Nah ego itu perbuatan daging itu banyak hal yang kita bisa lihat, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencederaan, roh, pemecah, kedengkilan, pemabukan, pesta pora dan sebagainya. Semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa yang melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah, karena kerajaan Allah adalah kerajaan roh. Ya, jadi itu ya mungkin saat ini sebagai orang Kristen kita masih melakukan, saudara masih melakukan, saya juga masih melakukan, jujur aja, jujur gak? Masih, kalau mau dilihat jujur masih, saya juga masih melakukan. Tapi saya mau ada di dalam spirit. Tapi saya ada di egonya saya. Dalam kehidupan saya sebagai orang percaya saya mau mengiring Yesus. Tapi di lain pihak kaki ada di alam roh. Di lain pihak kaki ada di dalam kedagingan. Jadi pada saat kita berjalan setengah-setengah. Saudara tahu kalau orang lagi ambeien. Orang kalau lagi ambeien tuh jalannya tuh agak begitu saudara. Gak bisa jalan dengan baik. Jadi ibarat kata kaki sebelah ada di alam roh, kaki sebelah ada di dunia nyata. Jadi arti egonya kita pada saat kita hari Minggu kita jadi orang rohani, kita melakukan hal-hal yang baik, shalom, puji Tuhan. Tapi di hari-hari yang lain ego kita semakin tinggi. Kita lupakan firman Tuhan, kita lupakan segala sesuatu. Nah itulah yang saudara dan saya kita hadapi sebagai orang percaya. Tapi kita lihat bahwa hidup di dalam roh itu menghasilkan buahnya itu salah satu contoh kita bisa melihat contoh-contoh bahwa buah roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Janganlah gila hormat. Siapa sini gila hormat? Janganlah kita saling menantang. Siapa yang suka menantang? Dan saling mendengki. Ya, jadi Alkitab mencatat dengan jelas. Jika kita ini milik Kristus, kita harus menyalibkan dagingnya kita. Karena Kristus itu roh. Jadi kalau kita milik Kristus, kita harus berjalan di alam roh. Menyalibkan kedagingan kita. Itu permasalahan yang sering kita hadapi saat ini. Kenapa kita gagal menyenangkan hati Tuhan? Kenapa kita gagal menjadi garam? Kita gagal menjadi terang dunia. Karena kita tidak berjalan di dalam spirit sepenuhnya. Not walking in the spirit the whole our life. Itu problem yang kita hadapi saat ini. Kita hanya jalan setengah-setengah. Ibarat kata seperti orang bule. Mom, in the house, I'm your husband. Nah, di dalam rumah saya tuh suamimu.
Tapi outside sana, I'm your friend. Tapi di luar rumah, kamu tuh teman saya. Tapi kalau kamu ketemu saya di pub, saya lagi peluk-peluk ngomong sama perempuan genit-genit, kamu nggak boleh marah. Ya, we don't care. Nah kayak gitu, siapa sih mau menikah sama pasangan seperti kayak gitu? Iya kan? Ada gitu, ada orang-orang tertentu hal-hal yang demikian. Di rumah saya pasangan kau suami kamu, di rumah saya istri kamu. Tapi di luar sana saya bukan istri kamu, saya temannya kamu. Jadi pada saat saya bekerja, pada saat saya ada di pub, pada saat saya berkumpul dengan community yang ada, kamu nggak boleh cemburu, nggak boleh marah dengan siapa saya ngomong, dengan siapa saya berpelukan. Gak mungkin. Tapi ada keluarga-keluarga tertentu yang membuat komitmen hal demikian. Tapi secara orang yang beriman, kita bukan orang yang demikian. Amin. Kita bukan orang yang demikian. Sampai kita mencatat sampai maut memisahkan, arti kata selama kita masih hidup di dunia ini, kita ada dimanapun selama kita masih hidup, kita sudah dipersatukan sama Tuhan, tidak ada konsekuensi apapun yang bisa kita katakan ada perbedaan. Kita dua menjadi satu. Amin. Dua menjadi satu. Jadi arti kata bahwa kita punya satu visi, satu misi, satu tujuan, satu perjuangan bahwa segala sesuatu harus kita lakukan. Saya percaya kalau orang percaya, orang Kristen, kalau mereka sudah menikah, mereka tetap satu visi, satu tujuan, pasti diberkati Tuhan banyak. Pasti. Karena dua-dua bekerja mempunyai satu tujuan, satu visi. Tetapi kalau orang Kristen yang tidak mempunyai satu visi, satu misi, beda. Saya sering ketemu, apalagi kalau dapat uang, Mam, ini gaji saya cuma segini nih, baru masuk, separuhnya simpan di kantong, cadangan katanya cadangan. Ada juga, ya dulu background saya kan, sebelum lahir baru kan pacar sana pacar sini. Jadi saya mempelajari orang-orang di dekat-dekat saya saat itu. Jadi saya lihat gitu mamanya ngajar ke anaknya supaya bisa sukses. Papa kamu itu boros. Jadi kalau kamu terima uang bulanan dari papa gitu, mama itu selalu simpan sebagian. Terus sebagiannya pakai buat kebutuhan hari-hari, bayar uang sekolah, bayar uang makan. Begitu papa tanya, ada uang gak? Gak ada. Kok habis? Iya, sudah dipakai semuanya. Nah, mama pintar, mama simpang uang begitu. Akhirnya uang kekumpul, kita bisa beli rumah, kita bisa beli mobil. Karena uang separuh disimpan oleh mama. Saya lagi mikir-mikir, saya lihat, suami istri kayak begini, hebat amat istrinya. Saya lihat anaknya perempuan, kayaknya kita gak bisa jadi jalan terus. Kalau mama begini, anak pasti begini. Gak jadi, sudah kita berpisah aja gitu. Nah, karena tidak mempunyai satu visi, satu misi. Istri harus bilang, kita punya segini, tidak ada rahasia-rahasiaan. Justru karena rahasia-rahasia dia mengaku kalau dia gara-gara itu berhasil karena dia mempunyai sesuatu. Karena dibalik dari rumah tangga itu ada satu titik penipuan. Dan suami tidak bisa mengerti apa yang terjadi. Itu hal yang sangat salah, saudaraku. Jangan berusaha simpan uang di sana, simpan uang di sini. Dan yang satu tidak mengetahui satu dengan yang lain. Harus ada keterbukaan. Ya, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, jika kita mau sukses harus bermula kejujuran dalam rumah tangga. Apa adanya. Jadi sama-sama tahu. Ya, sama-sama tahu kayak begini. Jangan simpan-simpan umpet-umpet. Kalau sudah ada hal-hal demikian, itu berarti kita buka celah, iblis mulai tertawa. Haha, ini kesempatan buat kita. Karena ada celah, nila setitik merusak susu sebelanga. Saya lihat juga ada yang kasih komen, kalau lalat masuk kalau lalat masuk ke dalam susu atau lalat masuk ke dalam kopi cangkir kita, kopi secangkir, kopi atau susu atau air secangkir itu dibuang. Iya kan?
dibuang. Tetapi kalau lalat masuk ke dalam satu cangkir madu, yang dibuang apa? Lalatnya yang dibuang katanya. Jadi kalau lalat masuk ke dalam satu cangkir madu, yang dibuang apanya? Lalatnya yang dibuang, madunya disimpan. Kalau lalat masuk ke dalam satu cangkir kopi, yang dibuang apanya? Semua yang dibuang. Nah, kita harus belajar. Kalau kita ini berharga, berguna, apapun keadaannya, kita akan tetap dijaga dan dikipit. Begitupun dengan Tuhan. Amin. Tuhan kasih talenta, 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Yang 1 talenta tidak berguna. Dia tidak berfungsi dengan baik. Dikasih kesempatan, hidup inilah kesempatan. Dikasih kesempatan, tidak menggunakannya dengan baik. Nah, akhirnya dicampakkan, dibuang ke dapur perapian. Tetapi yang 5 dipermuliakannya. Jadi kalau saudara berharga di mata Tuhan, saudara berharga dalam komunitas, saudara berharga dalam rumah tangga, saudara berharga dimanapun saudara buat kesalahan, kita ini enggak luput dari kesalahan, amin. Kita ini enggak luput dari kesalahan, siapa sih yang enggak pernah buat salah? Enggak ada tuh pinter. Kita semua pasti berbuat salah. Tetapi kalau kita ini berharga di mata Tuhan. Karena dia mati buat kita. Dia kasih kesempatan buat kita kembali lebih baik lagi. Amin. Jadi kita harus increase value-nya kita. Kita terus lagi saudara. Biar hari ini tamer saya lagi ada di Perth. Kita bisa ketawa. Oh sorry, di Adelaide. Tamernya ada di Adelaide. Sorry. Karena ada saudara di Perth tadi komunikasi. Nah, di sini kita mengerti bahwa kita walking in the spirit, mengerti bahwa kita ini ada yang mengawasinya. Karena di alam roh itu ada siapa? Kita enggak sendirian. Mengerti bahwa kita ada yang mengawasi, tetapi kita tidak dapat melihat. Amin. Siapa sini bisa melihat dalam spirit? Tetapi hidup kita karena iman percaya. Amin. Jadi saya mau kembali bilang kepada saudara, kita berjalan, kita walking in the spirit. Sebagai orang Kristen kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita menyembah kepada Dia walaupun kita tidak melihat Yesus. Kita angkat tangan, kita menyembah Dia. Kita memuji Dia. Berarti kita sedang masuk dalam alam roh dan kebenaran firman Tuhan. Kita sedang memuji Dia. Kita tidak melihat malaikat. Kita tidak melihat setan. Kita tidak melihat Bapa dan melihat Yesus. Kita tidak melihat alam roh. Tapi kita ada di alam roh saat itu pada saat kita menyembah Yesus dalam roh dan kebenaran. Kita menyembah Bapa saat itu, kita panggil nama Yesus. Kita ada di alam roh saat itu. Kita tidak melihat, kita enggak mengerti. Tapi ada yang lihat. Siapa yang lihat? Yang lihat iblis. Iblis di alam roh. Yang lihat malaikat-malaikat. Yang melihat Bapa, Roh Kudus, yang Tuhan Yesus melihat kita. Mereka sedang melihat dan mengawasi kita. Makanya sebagai orang percaya, saya encourage saudara. Kita ini berjalan di dalam roh. Kita harus jaga. Seperti Paulus katakan Efesus 6 ayat 11, dia katakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Siapa sini dalam pelayanan, dalam melayani Tuhan, dalam bergereja pernah ditipu oleh iblis? Enggak ada ya? Oh itu Ibu Reni sudah. Saya sering kali. Dalam pelayanan saya sering ditipu oleh iblis, muslihat iblis. Tipunya gimana? Ada saya dengarin isu-isu ini, saya dengarin itu sana, membuat hati saya nggak tenang, damai, pikiran saya terganggu, saya mulai berpikiran negatif tentang si A, si B, si C, semuanya. Kalau saya sebagai gembala mempunyai pikiran yang negatif buat jemaat saya, tindakan perbuatan saya gimana? Pasti berbeda. Yang saya lihat yang menyakiti, yang ngomong jelek buat saya nggak bisa senyum. Paling saya itu orang tuh biang keroknya tuh.
Kalau kita berdoa, Bapak kalau bisa cawan ini, bisul ini disingkirkan jauh-jauh. Karena dia menyusahkan saya. Nah, itu tipu muslihat iblis. Tapi kalau saya mau mengenakan perlengkapan senjata Allah, disitulah saya tahu, terima kasih Tuhan. Saya berjalan di dalam spirit. Saya melayani Tuhan, saya sudah ada di dalam spirit saat ini. Di alam roh. Saya tahu iblis sedang melihat. Iblis berusaha untuk menjatuhkan saya. Saya tidak bisa melihat iblis. Tapi saya pakai perlengkapan senjata Allah. Kalau kita bilang supaya saya dapat bertahan. Kalau saudara nggak pakai persenjataan Allah, saudara nggak akan bisa bertahan. Kenapa nggak bisa bertahan, Pak? Karena saudara dengar isu, saudara tersinggung hati, saudara mulai merasa orang gak suka sama saudara, rasa minder. Saudara gak akan bisa ada di gereja. Saudara gak akan bisa melayani kalau saudara sudah tersinggung. Nah, siapa yang buat tersinggung? Iblis yang buat saudara tersinggung. Kenapa iblis bisa buat tersinggung? Karena saudara gak kenakan senjata Allah. Begitu turun dari Sydney, turun dari Indonesia, turun ke Sydney. Aduh, dingin ya. Kenapa dingin? Cuaca dingin. Siapa yang buat dingin? Alam yang buat dingin. Kenapa nggak buat dingin? Karena nggak pakai jaket. Yang salah siapa? Ulang lagi nih. Misalnya nih, Ibu Hong mana Ibu Hong ya? Nggak ada Ibu Hong ya? Oh ada, biasa saya lihat yang orang salon itu kan biasa dandannya rapi. Nah, gini lihat mana nih Bu? Oke, Ibu misalnya Ibu Hong kan mau datang ke Australia nih. Ya, terus Indonesia kan panas. Saya waktu ke tempatnya Ibu Hong, itu baju sampai kita bisa peras tahu nggak? Keringat keluar melulu sampai kita bisa peras. Panas amat ya. Nah, udah gitu pasti kalau udah panas begitu kita kalau pergi ke tempat lain seperti kayak Ibu Reni sekarang ada di Korea. Aboji. Mana Aboji? Aboji. Iya Aboji Bapak, suami Koroni gimana tuh Koroni? Iya. Jadi karena Ambon itu panas, jadi pada saat semua di-pack semuanya, Ibu Hong gak pernah bawa jaket. Begitu Ibu Hong naik pesawat, dia turun di airport Sydney, dia menggigil. Kenapa menggigil? Lupa ini airport lupa matiin AC nih kedinginan. Dia menggigil. Yang disalahkan siapa? AC ini lagi dari winter. Menggigil karena dia nggak bawa jaket. Yang salah ya Ibu Hong sendiri. Karena dia nggak mengecek situasi. Suhu berapa yang ada di tempat yang ia tuju. Begitupun saudara dengan saya. Kita ini manusia roh yang menyembah Tuhan itu roh. Kita harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Arti kata pada saat kita menyembah Tuhan itu yang kita sembah. Kita sudah ada di alam roh. Pada saat kita ada di alam roh. Kita harus pakai jaket supaya nggak dingin. Istilah kata kayak gitu. Kita harus pakai perlengkapan senjata Allah. Supaya pada saat ia memanah kita. Kita bisa menampinya dengan perisai iman. Pada saat ada bisikan-bisikan kita bisa pakai ketopong keselamatan supaya nggak dengerin. Amin. Karena kita nggak pakai perlengkapan senjata Allah, makanya kita ada di alam roh. Kita bingung karena kita nggak lihat musuh sedang menampi kita. Musuh berusaha menusuk kita kalau kita nggak pakai baju zirah, tebuslah kita. Sebagai orang percaya kita harus pakai kenakan senjata Allah, perlengkapan senjata Allah. Pakai gitu, amin, kenakan pakai. Jadi kalau kita mau pergi ke Sydney saat musim dingin saat ini, kita tahu kita harus kenakan jaket. Kalau kita nggak kenakan jaket, kita pasti sakit, kedinginan, kita menggigil. Iya kan? Jadi kita harus pakai jaket. Jadi kalau kita mau pergi ke Indonesia, kita siapin celana pendek. Begitu turun di airport, celana pendek. Iya dingin, panas. Panas gitu. Kayak gitu. Jadi kita tergantung di mana kita berada. Jadi kita ada di alam roh. Paulus mengatakan kita harus kenakan senjata Allah, perlengkapan senjata Allah.
Karena di alam roh kita tidak melihat, tetapi kita melangkah dengan iman, pakai senjata Allah. Jadi pada saat saya mendapat panah beracun, mendapat sesuatu bisikan-bisikan, saya harus pakai ketopong keselamatan. Saya harus pakai baju zirah perisai iman. Sehingga ada bisikan-bisikan, saya katakan demi nama Tuhan Yesus, saya ini seorang hamba. Kalau hamba itu mau diludahin, mau dikatain, mau diapain, ya terserahlah. Saya hamba gitu. Ya kan? Mau diludahin, mau diomongin, mau dijelek-jelekin, dibilang khotbah jelek, dibilang berdiri miring, apalagi tuh. Kacamata gak lurus. Itu rambut gak pakai jeli, kok itu kering-kering. Ya kan? Iya, mau diapain aja, namanya juga hamba. Jadi udah kita, ya sudah terimalah, biar aja pembelaan dari Tuhan. Ya kayak gitu. Tapi kalau kita nggak pakai perlengkapan senjata Allah, orang baru ngomong, ih itu baru bangun langsung nyujum. Langsung tersinggung, marah. Kenapa? Karena kita nggak pakai perlengkapan senjata Allah. Itu permasalahan yang saat ini kita hadapi dalam bergereja sebagai anak Tuhan. Karena kita ini manusia roh. Kita suka atau kita nggak suka, pada saat kita memanggil nama Yesus, kita sudah ada sebagian di alam roh. Dan iblis melihat kita, dia berusaha untuk menjatuhkan kita karena itu musuh. Amin. Nah kita terus lagi saudara nangkap ya. Oke. Jadi kalau berjalan di alam roh itu kita ada yang mengawasi, ada musuh. Jadi kita harus kenakan. Jadi 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Bukan karena melihat. Kembali lagi. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Bukan karena melihat. Jadi saudara dan saya, kita nggak melihat iblis. Tapi kita percaya kita ada dalam roh. Kita nggak pernah melihat Tuhan. Tapi pada saat kita memuji, memanggil nama Yesus, kita ada di alam roh. Hidup karena percaya. Kita nggak pernah melihat iblis melepaskan panah beracun. Tapi kita percaya bahwa dia akan menjatuhkan kita. Karena kita adalah musuhnya iblis. Kita adalah prajurit Kristus. Kita harus kenakan senjata Allah. Kita harus supaya kita bisa berdiri. Yang kedua, kita harus ambil perlengkapan itu. Supaya kita bisa melawan dia. Kita harus lawan. Ya, amin. Nah, jadi working in the spirit, what can I do? Jika untuk berjalan di alam roh, apa sih yang harus saya lakukan? Apa sih yang bisa saya lakukan, Pak? Yang bisa saya lakukan, poin yang pertama, lead by the Holy Spirit in our daily life. Kita dituntun, diarahkan oleh Holy Spirit, ya. Nah, Holy Spirit itu dia memberikan hal demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, sukacita, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh roh. Janganlah kita gila hormat, janganlah saling menentang dan menengki. Jadi menyalipkan kedagingan kita itu berarti berusaha. Saudara, berusaha. Berusaha dan terus berusaha. Kalau kita naik perahu, ada ombak datang, kita sedang berusaha untuk stabil. Nah, habis itu selesai, ada lagi ombak yang main, kita harus berusaha. Berusaha dan terus berusaha. Jadi untuk menyalipkan kedagingan kita itu harus berusaha. Cuma bukan doa saja, usaha. Kalau lagi marah, maka saya suka bilang kalau lagi marah itu tahan dulu, jangan ngomong, minum dulu. Minum dulu, kalau marah minum dulu. Enakan minum dulu, tenang dulu pikiran. Saya belajar, waktu saya masih muda, karena saya bekerja di supermarket ini sudah 20 tahun. Jadi manajer sudah sekitar 19 tahun. Jadi banyak hal-hal yang saya buat kesalahan. Kalau saya marah, kadang saya pergi, go, don't come back. Jadi saya pecat orang ini saat itu juga pergi.
Nah, saya bilang sama mereka, saya ini make friend sama you. Saya ini membuat teman sama kamu. Tapi saya bukan teman kamu. Saya ini atasan kamu. I make friend with you but I'm not your friend. Jadi kamu, hei, beda. Iya kan? Kalau saya suruh kamu bikin itu, kamu bikin itu. Kalau kamu nggak bikin, siapa yang kamu mau dengar? Udah kamu pulang, jangan balik lagi ya, saya pecat kamu. Nah kayak gitu. Waktu saya muda begitu. Tapi setelah saya menjadi umuran 50-an begini, dan saya belajar banyak tentang penguasaan diri. Pada saat saya marah, ini anak buah bikin beginian ini. Kapan memang, you understand English gak sih? Nah gitu. Bikin marah. Nah tapi saya pelan-pelan saya tegaskan pengontrolan diri. Minum air putih, tenang pikiran saya. Udah selesai, besok pasti dingin. Kalau kita sudah kontrol diri, minum air putih, tenangkan pikiran kita, biar aja dulu lah. Masukin di koper dulu nih masalah, masukin ke koper dulu. Besok baru kita mikir. Besok tidur, besok bangun, tenaga baru, berkat baru. Kita sudah nggak peduli lagi yang kemarin. Udah selesai, udah ketemu, kamu nggak boleh begitu ya, begini nih. Jadi nada kita bicara, emosinya kita juga pasti beda. Nah, iya toh? Jangan lagi on fire, terus kita langsung babrak, itu mah repot. Ya, jadi kita harus dituntun oleh Holy Spirit setiap hari dalam hidup kita. Jadi arti kata kita harus menyalipkan kedagingan kita, egonya kita harus salib. Jangan mentang-mentang kita orang kaya, kita berkuasa menindas yang miskin. Jangan-jangan kita ada uang, kita langsung bisa ngomong hal-hal yang menyombongkan diri yang tinggi-tinggi. Jangan mentang-mentang kita mempunyai kedudukan, terus kita langsung Kita harus kontrol diri karena semua yang Tuhan berikan kepada kita itu bukan pemberian, itu kesempatan, hanya nitip saja. Amin. Nitip. Di sini ada kesaksian, benar bukan kesaksian, benar kejadian. Seorang ibu, suaminya punya Alfamart itu ada 3 atau 5 gitu. Jadi di Indonesia itu suaminya nggak pernah bilang istrinya nyuci piring, bikin yang lain nggak perlu. Cuma ngurus diri sendiri aja, mirip kayak Potifar. Gak usah bikin yang lain, anak biar ada pembantu yang ngurus. Jadi nggak pernah ngurus apa-apa. Namanya juga kan orang kaya makan enak. Satu kali suaminya heart attack, meninggal. Suaminya, istrinya nggak bisa bikin apa-apa gitu. Akhirnya jual Alfamart, masih simpan yang satu. Pergi ke Amerika, anaknya sekolah di sana, uang habis balik lagi. Jual lagi Alfamart, orang yang kerja dijual. Ya, dia akhirnya selesai itu. Satu-satu, sudah karena uangnya sudah selesai. Sang ibu ini, sang nyonya ini datang ke Australia. Datang di Australia kerja jadi pembantu. Bayangin loh begitu. Sampai capek, sampai meninggal loh. Kerja sampai capek, sampai meninggal. Karena kalau kita capek, kita kurang tidur, itu jantung itu apalagi ada masalah. Gampang banget itu orang meninggal serangan jantung. Jadi bukan dari lumpur dimuliakan, tapi dari atas turun ke bawah. Jadi maksud saya, bahwa hidup ini kesempatan pada saat Tuhan berkati kita lebih, kita punya, jangan lupa jadi berkat. Amin. Iya, kalau kita sudah diangkat Tuhan, kacang lupa kulit itu repot. Pada saat kulit dibuang, kacang kedinginan repot. Iya kan? Nah itu nyata gitu. Akhirnya kita mimpin dia upacara penguburan dan segala macam, kesian gitu. Seharusnya kita diberkati, diangkat. Jadi bukan dia yang salah, tapi ini contoh hidup aja saudaraku. Jadi belum tentu orang yang kaya mempunyai supermarket, Alfamart gitu banyak, terus nggak bisa jadi pembantu. Bisa nyonya jadi pembantu, bisa. Itu kenyataan. Sampai kerja sampai capek sampai meninggal. Heart attack sampai meninggal. Ya, jadi kita terus lagi bahwa kita ini harus berusaha untuk menyalipkan egonya kita. Siapapun kita, saudara dan saya, orang kaya, orang miskin, orang sukses, orang yang belum sukses, orang yang berlimpah, orang pintar, orang bodoh.
kita harus menyalipkan egonya kita, kedagingan kita. Bahwa hidup ini hanya sementara saja. Bagaimana saya harus jadi berkat. Di dalam masalah, di dalam emosi, di dalam keterbatasan. Bagaimana saya harus keluar menjadi pemenang. Amin. Nah itu yang dikatakan kita lebih daripada pemenang. Jadi bukan saudara berperang melawan Belanda dengan bambu runcing. Saudara berperang melawan diri sendiri. Bagaimana saudara bisa mengatasi emosi saudara. Mengatasi segala kekurangan saudara. Sehingga saudara bisa berdiri memuliakan nama Tuhan. Jadi setiap hari saudara sedang berperang karena saudara ada di alam roh. Apalagi kalau saudara setengah-setengah. Enggak gelap, enggak terang, saudara tengah-tengah. Jadi saudara akan disikat oleh iblis karena iblis akan menyerang saudara. Kalau saudara tidak pakai perlengkapan senjata Allah, saudara tidak kenakan, sangat mudah sekali kena panah beracun. Kalau saya pakai sepatu boot, saya pakai sepatu air, saya jalan di tepi pantai, saya enggak hati-hati, tinggal jalan aja, injak karang juga saya tetap senyum-senyum. Tapi kalau saya enggak pakai sendal, enggak pakai sepatu, saya jalan di rumput, jingkrak-jingkrak, takut injak duri. Dan pasti injak duri. Karena saya enggak pakai sendal. Iya tuh. Nah di sini, jadi arti kata kita harus lead by Holy Spirit. Arti kata kita harus dituntun oleh Roh Kudus. Karena dia ada di alam roh, di alam nyata, dan dia mengerti saudara dan saya. Kita harus dituntun. Kalau kamu mau pergi ke holiday ke satu tempat. Nah, mau pergi holiday ke satu tempat. Kita harus cari orang lokal. Pak, kalau kita mau pergi lihat kembang di, kan ada festival kembang. Tulip ada di Canberra. Kita kalau mau ke sana kita kemana, lewat mana ya? Nah, kita bayar orang lokal untuk tuntun kita ke sono. Dia akan dibilang, oh hari sekian kita akan ke sono. Nah, kita butuh penuntun, harus ada yang nuntun kita. Kita butuh itu. Kalau kita mau pergi misalnya mau mancing, kita pasti nuntun, ada. Kalau kita mau pergi nge-gym, wah apalagi kalau kita ngomong gym ini. Kalau kita mau nge-gym, nah, kalau dulu kan kita nggak mengerti nih, yang penting angkat-angkat aja, dus, yang penting berotot. Iya. Dulu kan nggak ngerti itu, saya juga nggak ngerti. Kita tinggal angkat aja gym ke sana kemari, yang penting berotot. Nah, setelah semakin lama semakin mengerti, itu namanya PT, personal training. PT personal training, dia bilang, Mas ya, Mas, bro atau Mas, yang mana mau digedein? Dia pasti tanya gitu. Yang mana yang mau digedein? Kalau wanita, kalau orang bule sih enggak, tapi kalau orang Asia, dia bilang langsung dia tunjuk pantat. Pantat saya mau digedein. Nah, oke, kalau pantatnya mau digedein berarti yang exercise itu kayak begini. Supaya otot pantat itu muscle itu bisa berkembang. Nah, kalau misalnya tangan ini mau digedein, nah itu bisepnya itu ya angkat begini aja terus pasti berkembang. Dia diajarkan kalau dadanya mau atau otot perut mau bikin six pack, oh jangan yang begitu, beda lagi trainingnya. Nah PT itu atau personal training itu akan mengarahkan kita apa sih yang kita mau. Ya toh? Karena dia mengerti. Karena itulah bagi expertnya dia, keahliannya dia. Begitupun di alam roh. Pada saat kita mau melangkah, kita melangkah di alam roh, kita butuh tuntunan Roh Kudus. Hanya Roh Kudus saja yang bisa menuntun kita. Ada roh lain, ada. Roh penyesatan, maka saat ini banyak orang-orang Kristen disesatkan. Pendeta banyak yang disesatkan karena ada roh lain yang menuntun. Amin. Amin. Maka bisa lihat, kok ada Kristen ini, ada Kristen semua ngaku Kristen. Dan akhirnya kata hati-hati jangan disesatkan. Karena ada hal-hal yang tidak diinginkan. Karena di alam roh banyak roh yang berkantayangan. Ya amin. Kalau saudara pergi ke pasar, ya banyak orang berkantayangan. Amin. Karena banyak orang di pasar. Tapi kalau saudara ada di alam roh, ya banyak roh yang berkantayangan. Kalau saudara pergi ke kebun binatang, ya banyak kebun binatang di dalam kandang. Banyak binatang, tergantung di mana saudara ada.
Saudara nangkap di sini ya. Jadi kalau kita sebagai anak Tuhan, pada saat kita menyembah, memuji Tuhan, manggil nama Yesus, kita sudah ada di alam roh. Permasalahan kita harus kenakan perlengkapan senjata Allah. Sehingga pada saat orang iblis mulai dengan tipu muslihat menyerang kita, wih suara fals tapi mau nyanyi, mau mimpin pujian. Kita tersenyum, kita nggak marah. Iya, terima kasih untuk nasihatnya, saya harus latihan terus. Jadi tiap pagi saya minum air, saya teriak, oh serius. Seriosa, mirip kayak apa Froti. Jadi lama-kelamaan suara jadi bagus. Kalau misalnya nggak mau lagi, bikin aja onde-onde. Tahu kan onde-onde? Yang besar kayak gitu, kayak bakso. Nah, onde-onde dalamnya ada kacang atau ada unti kelapa. Kue bugis atau kue apa gitu. Nah, itu dikukus panas. Nah, tinggal lepas aja. Nah, begitu masuk ke tenggorokan, kebuka semua suaranya. Iya, kalau saya misalnya diomongin begitu, saya melihat terima kasih Tuhan, Tuhan pakai begini caranya. Terima kasih Tuhan, Tuhan pakai ayam untuk berkokok buat saya. Terima kasih Tuhan, saya harus lebih hati-hati lagi untuk melakukan hal yang baik. Kenapa saya bisa mengucap syukur, berterima kasih? Karena saya pakai perlengkapan senjata Allah. Sehingga pada saat ada orang ngomong yang negatif, saya terima dengan pandangan positif bahwa saya harus memperbaiki apa yang kurang. Amin. Tapi kalau saya nggak kenakan pakai senjata Allah, orang ngomong negatif, ngomong dia siapa tuh? Iya tuh, langsung kita marah, kita berantem. Iblis ketawa, satu jatuh, gagal. Akhirnya kita nggak menjadi berkat, kita tidak melihat orang dengan baik, menjadi contoh, menjadi teladan, tapi akhirnya jadi kerusuhan. Amin. Siapa sini mau provokator kerusuhan? Gak ada kan ya? Gak ada, bagus-bagus. Makanya kenakan senjata Allah. Supaya ada kerusuhan, saudara bilang udah tenang aja, Tuhan sedang bekerja. Iya toh? Kalau ada kerusuhan, saudara bilang udah tenang aja. Besi menajamkan besi, berarti kamu besi, dia besi. Udah kamu tenang aja. Nah, gitu. Supaya dia bangga, oh ya saya besi ya, saya sedang ditajamkan. Jangan bilang, udahlah dia tuh besi, kamu kayu. Jangan nanti kita marah. Ada bilang, besi menajamkan besi, berarti kamu itu besi. Tahu nggak? Kamu tuh kokoh, kamu perkasa, kamu kuat. Tuhan sedang mengasah kamu untuk lebih tajam lagi. Amin. Nah gitu. Nah kita lihat yang terakhir. Nah yang terakhir biar bagus. Yang terakhir. Walking in the Spirit, what can I do? Yang terakhir, seek Holy Spirit, guidance and live in obedience to God. Jadi arti kata bahwa mencari penuntun roh. Mencari, tadi kita dituntun oleh Roh Kudus. Yang kedua kita cari penuntun roh. Dan hidup dalam ketaatan akan Tuhan. Mencari penuntun spiritual, penuntun roh. Menuntun kita mencari. Kalau kita mau pergi ke suatu tempat kan kita buka GPS. Atau buka peta, buka map. Atau kita kalau mau pergi ke suatu tempat kita juga ngecek suhunya di sana bagaimana. Keadaannya gimana, hujan atau enggak, perlu bawa payung atau enggak. Atau perlu bawa sepatu boot yang ini buat becek atau enggak. Kita harus cari. Sama seperti kalau saudara mau pergi ke kondangan. Saudara pasti ngecek, ini kondangan ini dalam gedung atau di taman. Nah ya toh, kalau di gedung pasti saudara pakai hak tinggi kan, bagus tuh. Tapi kalau dalam di taman, jangan hak tinggi, nanti sepatunya ketanam di pasir atau di rumput, jalannya susah gitu. Ya, jadi saudara cari sepatu yang cocok. Nah kalau di taman pasti saudara, di taman itu kan pasti banyak nyamuk. Nah cari autan dulu dah, nah siap-siap taruh di tas. Ya kayak gitu. Tapi kalau dalam ruangan, dalam gedung, gak perlu autan. Iya tuh. Pasti dingin, ada AC, siap-siap jaket aja. Nah kita harus cari guidance, penuntun. Nah dan hidup dalam ketaatan akan Tuhan. Jadi di sini dikatakan bahwa 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-15,
Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisannya diilhamkan oleh Allah, memang bermanfaat untuk mengajar dan untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Mazmur 115 ayat yang ke-105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Ini dibilang nih, aku sangat tertindas. Ya Tuhan, hidupkan aku sesuai dengan firman-Mu. Nah, kalau kita mau jadi pelaku firman Tuhan, ya ini guardians-nya kita itu Alkitab, saudaraku. Guardians-nya kita, petanya kita, GPS-nya kita itu Alkitab. Sehingga pada saat ada roh, pada saat kita ada di dalam roh, terus ada bisikan roh, ceraikanlah istrimu, terus kawinlah dengan istri yang sana, suruh dia cerai juga. Nah, kalau begitu, nggak bisa. Alkitab itu guidance-nya kita, GPS, peta kita nggak bilang begitu. Ini bukan dari Roh Kudus. Seringkali kayak gitu. Ya, jadi waktu saya melayani, waktu masih muda, ada anak komsel. Tiba dia lagi berdoa, lahir baru dari Buddha, dia lahir baru, dia berdoa. Terus tiba-tiba ada suara bilang, kamu jangan takut. Oh ya, kenapa? Ujianmu, engkau pasti lulus. Tenang aja. Oh, jangan takut juga. Kenapa? Kamu udah punya pasangan hidup. Yang mana? Yang sana itu, orang itu, Spanyol. Kok bisa? Iya. Oh, habis itu rohnya bilang, tapi kamu jangan bilang-bilang sama Jimmy ya. Jangan bilang-bilang sama Jimmy. Kok dia sebut nama Jimmy, kenapa itu? Jimmy mungkin terlalu cerewet kali ya tentang alam roh. Iya, rohnya bilang begitu, bukan cuma dia, ada berapa kali juga. Jadi dibilang begitu, terus dia nggak bilang. Satu-satu dia lagi diskusi sama teman komsel. Lagi gereja, dia duduk di lobi. Terus dia lagi diskusi, terus begitu saya naik, saya sapa, terus ceritalah. Terus dia bilang, nah orang Spanyol itu agamanya apa? Katolik, berarti kamu jangan, itu bukan dari Tuhan. Kenapa begitu Pak? Karena kalau namanya sepadan itu harus dari Tuhan. Kamu Kristen, kamu percaya akan segala sesuatu. Dia Katolik, caranya dia juga berbeda. Bilang Kristen, tapi Kristen. Tapi dia Katolik berbeda, iman kamu tuh berbeda. Oh iya, nah sekarang kalau roh itu datang kamu usir. Nanti malam dia datang kamu usir. Nah pada saat dia berdoa, dia usir. Dia putar sana, dia putar begini. Aduh Tuhan, kenapa tangan saya putar-putar gitu. Usir, diusir. Diusir rohnya pergi udah gak balik. Nah begitu kenapa kita bisa bilang tahu itu bukan dari Tuhan, karena tidak seiman, tidak sepadan. Ya kan? Karena Alkitab itu GPS penuntun kita. Jadi sebagai orang percaya kita harus dengar Alkitab, baca Alkitab terus-terusan sampai kita gak lupa. Amin. Kita baca terus. Karena kemarin ada anaknya sudah meninggal yang sempat kerja sama saya. Ya dia kena alergi kacang. Makan pizza ada chestnut, ada kacang mede, meninggal. Sangat muda tuh. Dia di surga anak Tuhan. Jadi mamanya kan orang Chinese, orang Cina itu kalau lahir baru menggebu-gebu. Kalau kirim anak sekolah Alkitab begini, banyak ngomong tentang Tuhan. Habis itu karena keadaan ekonomi, terus kan dia nggak kerja, suami juga nggak kerja. Biasalah kalau misalnya di sini orang itu mau tinggal, wanitanya muda kawin sama laki yang tua yang duda supaya dapat tinggal. Ya jelas laki yang tua itu pasti sudah nggak kerja lagi. Jadi karena anak dua jadi menurun, anaknya bekerja untuk bayar kontrakan. Untuk yang lain-lain. Jadi mamanya tuh akhirnya berusaha udah cari kerja di Chinese restoran. Bekerja, mamanya lihat ini kayaknya orang yang kerja campur-campur minuman tuh bagus ya. Terus mama bilang iya, saya mau kasih anak saya sekolah bartender juga gitu supaya bisa campur minuman, gajinya besar. Terus saya bilang, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Kamu tahu kan pemabuk nggak masuk surga? Iya.
Terus kenapa kamu kirim anak kamu jadi pencampur minuman buat orang mabuk? Nanti dia nggak masuk surga. Itu nggak sesuai dengan Alkitab. Itu bukan dari Tuhan. Nah dia mikir lagi, oh iya ya. Nah kenapa kita sebagai hamba Tuhan kita bisa yakin bukan dari Tuhan? Karena bertentangan dengan Alkitab. Jadi kita kembali lagi saudara, jika ada firman Tuhan, ada pengkhotbah yang berbicara tidak sesuai dengan Alkitab, bagaimana kita bisa tahu nggak sesuai? Karena kita mendengarkan Alkitab, membaca Alkitab, kita tolak dia jauh-jauh gitu. Amin. Jangan dengerin, nanti terpengaruh. Kita tolak jauh-jauh. Udah, itu bukan dari Tuhan. Karena Alkitab katakan pemabuk tidak masuk kerajaan surga. Apalagi yang tukang campur minuman bikin orang mabuk. Enggak ada yang masuk surga. Nah kayak gitu, amin. Kesimpulan kita saudaraku. Asik juga nih. Enggak lagi khotbah saudara diam saya bingung. Bilang ore, yes, amin. Nah kayak gitu, jiwa karismatik katanya. Jadi kesimpulan kita. Nah, hidup dipimpin oleh Roh Tuhan. Alkitab adalah petunjuk kita. Kita pasti hidup menyenangkan Tuhan. Hidup berkemenangan. Amin. Jadi hidup dipimpin oleh Roh Tuhan, Roh Kudus. Alkitab itu petunjuk kita. Jadi walaupun kita tidak melihat tapi kita percaya, kita baca Alkitab, kita tahu itu bukan dari Tuhan. Itu bertentangan dengan firman Tuhan. Tolak itu jauh-jauh. Amin. Kita pasti hidup menyenangkan Tuhan karena seturut dengan Alkitab. Amin. Hidup berkemenangan. Puji Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sudah belajar bahwa walking in the Spirit tidak semudah itu. Karena setiap orang menyembah Engkau ya Tuhan, menyembah dalam roh dan kebenaran. Berarti arti kata kami yang berdoa memanggil nama Tuhan, kami menyanyi. Kami sudah masuk ke dalam alam roh. Tapi permasalahannya kami tidak kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Kami tidak ambil seluruh perlengkapan senjata Allah untuk kami persenjatai diri kami. Supaya pada saat kami diserang oleh iblis dengan tipu muslihat, kami tidak marah, tidak tersinggung, tidak jatuh atau mundur dari pelayanan. Kami mau Tuhan tetap berdiri kokoh bahwa hidup kami hidup yang diberkati. Kami mau pakai, mau kenakan, ambil seluruh senjata Allah yang Kau siapkan kepada kami. Apapun perlengkapan itu Tuhan kami mau pakai. Kami mau pakai ikat pinggang tentang kebenaran kami. Kami harus hidup benar, berbaju jirah keadilan. Kami harus adil, hidup benar. Kami mau pakai kasut kerelaan untuk memberitakan Injil. Sehingga dimanapun kami berada, kami selalu menyampaikan firman Tuhan. Supaya dengan firman itu iman timbul karena pendengaran firman Tuhan. Kami mau pakai ketopong keselamatan, yaitu firman dan pedang roh itu firman Tuhan. Sehingga dalam segala hal ada bisikan-bisikan di kuping kami yang membuat kami emosi, kami marah. Kami tutup dengan ketopong kami dan dengan pedang roh kami bisa mematahkan siasat iblis itu. Kami mau melangkah Tuhan supaya di alam roh kami bisa hidup berkemenangan. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Mampukan kami, memang kami sudah berjalan di alam roh. Tapi permasalahan terbesar kami tidak mengenakan perlengkapan senjata Allah. Kami tidak berjaga-jaga, kami lengah begitu saja. Kami lupa bahwa peperangan kami bukan melawan darah dan daging. Tapi roh-roh jahat penghulu-penghulu yang ada di udara. Roh-roh jahat yang sedang berkuasa menguasai orang-orang saat ini. Kami lupa bahwa pelayanan kami adalah pelayanan roh. Sehingga dalam segala kami harus pakai perlengkapan senjata Allah. Sehingga pada saat hal-hal yang terjadi, kami bisa patahkan muslihat iblis. Sehingga pelayanan tetap jalan terus, emosi kami tetap stabil, kesehatan kami tetap stabil. Dan semua bisa berjalan penuh dengan damai sejahtera. Karena itu semua adalah serangan iblis yang tidak berguna. Kami harus pakai sehebat mungkin. Sehingga kami bisa berdiri sampai akhir Engkau memanggil kami. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur sekali lagi untuk firman yang sudah kami dengar. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita terima berkat Tuhan. Dan Tuhan Yesus yang Kau sembah sangat mengasihi Engkau. Ia rela hidup miskin menderita, bahkan mati di kayu salib karena kasih yang besar dalam hidupmu. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah studimu, diberkatilah keluar dan masukmu, diberkatilah rumah tanggamu,
Diberkatilah kesehatanmu dan diberkati juga sistem imunmu semakin kuat mengalahkan virus, bakteri dan kanker yang ada. Karena Tuhan yang kau sembah memberkati engkau berkelimpahan. Ia merancang kau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Ia berikan Roh Kudus untuk menyertai perjalanan hidupmu hingga pada saat engkau duduk lebih tinggi daripada yang lain. Pada saat engkau berdiri lebih tinggi daripada yang lain. Itu bukan karena kekuatanmu, itu bukan karena kepintaranmu, dan itu juga bukan karena keuanganmu. Itu semua karena Bapa di sorga yang memelihara hidupmu, kasih dan anugerah pada Tuhan Yesus, dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertaimu hingga akhir zaman. Dan turunlah berkat yang dahsyat di dalam nama yang dahsyat, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita semua terima berkatakan, amin. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaan, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Beri sorak-sorak bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat Thank hari you Minggu. Charles dan Sherin. Shalom semuanya, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Shalom. Minggu semuanya. Tante Elsa, Shalom. Cileli, Marvin, Ibu Laura, Pastor puji Tuhan, Pipi, baik. Ibu Susan. Shalom. Ibu Pastor Susan remanya Hani. belum ada ya. Pastor Jimmy dan semuanya. Saya pamit duluan ya, ada acara. Silakan. Oke, Pak Halim, selamat pagi. Ibu